أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kehadiran kita di tempat ini, berjalannya acara ini sesuai dengan yang diinginkan, itu karena Allah yang ingin kebaikan buat kita. Maka lahul hamdu kulluh wa lahus syukru kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, di hari-hari terindah sepanjang masa ya. Ini pernikahan saudara kita atau saudari kita Nafilah binti Azzam Ali Syamlan yang akan dinikahin oleh Irfin Sandi putra Emir Sandi. Subhanallah, itu dilakukan di dalam hari-hari yang paling dicintai Allah sepanjang tahun beramal soleh di dalamnya. Sekedar mengingatkan karena banyak orang lupa kita ini sedang berada di hari apa. Allah Azza wa Jal bersumpah mengatakan wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar kata Allah dan demi malam yang 10. Yaitu 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyam 'indallah ayyamul ashr. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah 10 awal Dzulhijjah ini. Tapi kadang-kala kita melihat enggak ada apa-apa. Enggak ada perayaan untuk 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada kegiatan khusus ibadah yang bertambah di 10 awal Dzulhijjah. Tapi alhamdulillah Irfin Sandi menikah di awal 10 Dzulhijjah ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah berperang di jalan Allah juga tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihad fi sabilillah. Jihad pun tak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya berjuang, dia bawa hartanya tapi enggak ada yang pulang. Kudanya terbunuh dan dia pun terbunuh di sana. Hadirin yang mulia, khususnya saudariku Nafilah binti Azzam bin Ali Syamlan dan saudaraku Irfin Sandi bin Emir Sandi. Kayaknya udah berapa lama menunggu nikah ini saudara Irfin? Hah? Udah berapa tahun nunggu ini? Lumayan ya, Masya Allah. Alhamdulillah nikah di masa corona ini kayaknya nikmat. Walaupun anak tadi susah nafas ya karena harus pakai masker, tapi anak minta maaf karena ceramah nggak pakai masker. Irfin, di saat engkau berbahagia ada orang yang susah. Di saat engkau melaksanakan pernikahan ada orang yang sedang dalam proses perceraian. Di saat sebagian kita sedang makan ada yang kelaparan.
Sebagian kita sedang goes berolahraga, ada yang sedang berjuang untuk sembuh. Ini kehidupan. Hari ini engkau tersenyum, mungkin besok engkau menangis. Karena memang nggak ada kebahagiaan yang abadi di muka bumi ini. Maka pernikahan yang hendak engkau laksanakan ini, semoga menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh ana berpesan kepada Irfin, ketahuilah bahwa mertua Irfin, kami azam menikahkan putrinya Nafilah bukan karena dia sudah capek membesarkan Nafilah, bukan karena dia sudah lelah mendidik Nafilah, enggak. Nafilah benar-benar seorang putri yang dicintai oleh orang tuanya. Kalau bukan karena perintah Allah untuk menikahkan putrinya, mungkin Nafilah tidak perlu menikah. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla untuk menikahkan putri-putri kita, maka itulah yang menyebabkan mertuamu memilihmu untuk menjadi pasangan Nafilah. Dan engkau akan mengambil sebuah perjanjian yang besar sekali. Yang Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kalau bicara buku hijau ini mungkin bisa hilang, mungkin bisa terbakar, tapi yang engkau ucapkan hari ini, tatkala mertuamu mengatakan zawwajtu, kalau engkau mengatakan aku terima pernikahan ini, itu engkau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat itu. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Tuh perempuan, terlagi engkau pindah di rumahmu, engkau telah mengambil sebuah perjanjian yang besar dari mereka. Apa tugasmu? Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Nafilah bukan bidadari. Mungkin selama ini engkau berpikir dia seperti ini, seperti itu, tapi hari-hari akan menyingkap ternyata Nafilah bengkok. Memang dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Allah berbicara tentang kebencian yang mungkin muncul di dalam rumah tangga. Apakah tatkala engkau membenci Nafilah lalu engkau kembalikan dia ke orang tuanya? Engkau usir dia, engkau pukul dia? Kata Allah Azza wa Jalla, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kau benci di balik itu ada banyak kebaikan. Allah perintahkan para suami untuk bersabar menghadapi istrinya. Lihat kepada kelebihan Nafilah. Dan ana yakin yang membuat engkau duduk di kursi itu, engkau membawa mahar untuk istrimu karena engkau melihat kepada kelebihan Nafilah. Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Enggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Cukup keimanan sebagai sebuah kehormatan. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku dari istrimu yang engkau tidak sukai, radhiya minha akhar, bukankah ada kelebihan-kelebihannya? Dan sebaiknya laki-laki atau laki-laki terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau imamul muslimin. Beliau panglima perang. Tatkala beliau masuk rumahnya, beliau menjadi ayah untuk Fatimah dan beliau menjadi suami untuk istri-istrinya. Aisyah pernah ditanya, apa sih yang dikerjakan Nabi SAW ketika beliau ada di rumahnya? Kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya. Sandalnya rusak, beliau jahit sendiri. Timbanya rusak, beliau perbaikin sendiri. Kambingnya beliau perah susunya sendiri. Fa idza hadaratis shalah fa ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Tapi ketika datang waktu salat, beliau seakan-akan orang yang tidak kenal kita dan kita tidak kenal sama beliau. Beliau tahu ketika datang waktu salat adalah waktu untuk Allah Azza wa Jalla. Tatkala engkau di luar, engkau di tempat kerjamu. Tatkala engkau masuk ke rumahmu, ingat engkau adalah suami untuk istrimu, bapak untuk anak-anakmu. Kadang-kala sebagian kita ini malu untuk membantu istri nyapu. Malu untuk masuk ke dapur dengan pikiran itu kerjaan wanita. Naam, itu kerjaan wanita. Tapi engkau sebagai seorang suami, bantu istrimu. Yang terakhir,
kewajiban terbesar seorang laki-laki itu bukan kasih makan sama istrinya. Nafilah bisa makan sebelum kau nikahin. Bukan memberikan rumah untuk istrinya. Nafilah sebelum kau nikahin sudah ada rumah tempat tinggal dia. Pakaian dia sudah punya. Kewajiban terbesar seorang suami adalah menggandeng istrinya menuju surga Allah SWT dan menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kata Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Banyak lelaki hanya menjadi mesin pencari uang, kerja ngasih makan istrinya demi anak-anaknya. Engkau akan ditanya pada hari kiamat, apa yang kau ajarkan kepada istrimu? Apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu? Maka semoga dengan engkau menjalankan tugas ini, perjalanan hidupmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk nafilah, semoga engkau mendengar suaraku. Sebentar lagi ayahmu akan menyerahkan dirimu kepada Irfin. Ingat tatkala Irfin mengatakan gabiltu, Irfin akan menjadi surgamu atau nerakamu. Sekarang engkau wajib taat dan patuh sama ayahmu. Tapi tatkala ayahmu menyerahkanmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki aw naruki." Lihat gimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Nih buat para wanita. Ketika engkau sudah menikah, yang wajib ditaatin, yang wajib dipatuhin adalah suaminya. Ketika dipanggil oleh suaminya, enggak ada kata tunggu, tapi katakan sami'na. Kalaupun engkau sibuk masak, matikan kompornya. Kalaupun engkau sibuk sedang menyapu, tinggalkan hal itu. Urusin suamimu. Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita terbaik? Beliau mengatakan, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang pertama, perempuan yang paling baik adalah yang kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati. Sedangkan kita ngelihat di masa sekarang, perempuan kalau di dalam rumah nggak cantik. Dia cantik ketika keluar rumah. Seharusnya kalau dia ingin jadi wanita terbaik, sambut suaminya. Ketika suami datang, jangan pernah tanya dari mana, tapi tanyakan kepada suaminya mau apa. Ibu-ibu tahu kenapa bapak-bapak suka makan di warung? Karena nggak pernah ditanya dari mana. Ketika masuk orang ditanya mau apa. Jadikan rumahmu surgamu. Wa idza amartaha ata'atha. Kalau disuruh taat, patuh selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, seorang wanita wajib taat dan patuh sama suami. Yang ketiga, wa idza ghibta anha. Kalau suaminya sedang tidak di rumah, apa yang dikerjakan oleh wanita ini? Hafizatka fi malika wa farjiha. Dia akan menjaga hartamu, dia akan menjaga kehormatan dirinya. Dan mungkin sekarang wanita tidak keluar rumah, tapi mereka keluar dengan handphonenya kemana-mana. Tolong jaga kehormatan suamimu. Engkau punya Facebook, engkau punya IG, di sana banyak kawan-kawan laki-laki yang tidak ada perlunya sama mereka. Selamat tinggal. Nafilah, engkau hari ini akan menjadi milik Irfin semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.